Ya, kembali lagi kita akan belajar menggunakan Microsoft Word. Dalam hal ini kita akan membuat makalah. Kita masuk dulu ke folder kita. Oke. Sebelumnya ya, preview dulu. Sebelumnya kita udah persiapan dari page layoutnya, apalagi kertas, margin, kemudian styling, yang pagination pen, ruler ya, penggaris dan lain sebagainya untuk persiapan. Ini kita juga sudah membuat cover, nomor halaman, dan teks rata kiri, rata kanan. Cuman sebelum kita ke yang kelima yang membuat nomor tabel dan gambar, kita lupa hal basic dari Microsoft Word itu sendiri sebenarnya. Apa? Ya mungkin ini gampang-gampang aja, cuman nih hal-hal yang basic sih sebenarnya. Apa itu? Yaitu adalah ini ya. Kita ambil di daftar isi aja. Yaitu mengenai ini semua ya. Ini belum kita bahas, tapi yang akan kita bahas itu cuma ini font family kalau di HTML, ini font size, ini increase size, ini decrease size, kemudian ada bold, ada italic. Bold ini huruf tebal, italic ini huruf miring ya, apalah sebutannya. Dan yang ini underline untuk garis bawah, yang di sini untuk coret, strike through. Sini ada subscript, ini yang apa ya, teksnya itu di bawah teks utamanya. Kemudian yang di sini superscript, kalau kita biasanya nyebutnya pangkat ya. Yang ini itu adalah warna font, yang ini adalah background font, biasanya stabilo, warna-warna stabilo. Nah yang ini itu style dalam artian adalah bukan yang di sini ya, tapi kayak ada style lain. Misalkan di sini kita contoh kita pakai style kita stylenya adalah ini misalkan. Ya di contoh aja kita perbesar seperti ini, itu style tapi bukan style ini. Kita kembali ke normal. Nah kita pengenalan dulu. Yang di sini adalah font. Jadi font ini sesuai dengan yang terinstall di laptop kita ya. Jadi ada yang umumnya itu ya Times New Roman, Arial, Calibri ya. Kalau Mac mungkin Helvetica sama Futura itu udah ya, atau yang Roboto ini biasanya di Linux ya, biasanya gak tahu juga. Jadi nah sebenarnya ada di sini untuk mengatur font family-nya. Font family itu ada banyak ya sebenarnya. Kita bisa nyari di mana aja, misalkan di Davon atau apa ya, atau yang mau gratis itu Google Font sih. Google Font itu yang gratis. Nah ini kita pakai Google Font aja. Nah Google Font ini yang gratis biasanya. Ada Roboto, ada Lobster di sini, ada Rubik. Ini yang kusimpan buat keperluan yang lainnya. Sini juga ada icon sebenarnya. Jadi kita bisa cari di sini. Ada banyak sekali font yang bisa kita pakai berdasarkan kategori, misalkan serif, sans serif, display. Serif ini kalau nggak salah yang dia itu ada ininya. Nah ini ada ujung-ujungnya itu kayak ada pengaitnya ya. Sans serif itu tidak ada pengaitnya. Jadi ini lebih ke arah display. Nah, kalau display ini berbeda lagi. Kurang paham juga sih sebenarnya. Jadi coba-coba aja yang mana yang suka. Bisa diinstal, nanti otomatis nanti ketika Word-nya di restart dia akan otomatis ada di Word kalian masing-masing. Itu mengenai font family ya di sini.
kalian bisa pilih, tapi kalau makalah ya umumnya Times New Roman. Nah, yang kedua itu adalah font size. Ini satuannya 5 poin, 12 poin. Jadi di sini bisa untuk memperbesarnya kita bold dulu, atau sebelum kita ngetik kita bisa tentukan besarnya 20 misalkan. Nah, dia lebih besar sendiri. Di bawah, di belakangnya misalkan 36, kemudian di bawahnya lagi 18, misalkan gitu ya. Itu untuk font size. Kalau shortcutnya sebenarnya kalau mau yang di sini juga pakai decrease. Di sini ada juga petunjuknya sih, Ctrl Shift tanda apa kanan gitu, tanda apa ini, pokoknya shiftnya di tempatnya titik. Jadi kalau misalkan kita ini bisa diperbesar, bisa diperkecil kayak itu, dan ini tombolnya. Nah ini kan ya. Nah kalau ini yang sebaliknya, yang ke arah kiri. Kalau mau langsung aja kita bisa pakai kayak gini, atau kita langsung pakai di sini, samain semuanya di 12 misalnya. Seperti itu untuk font size, font family. Yang selanjutnya ada di sini, ada change case. Ya, tadi sebenarnya sebelumnya udah pernah dikasih contoh, kita pernah pakai camel case. Camel case itu tiap ininya ada huruf besarnya, tiap kalimat, tiap kata maksudnya. Nah, di sini ada sentence case, dimana dia hanya yang di atasnya saja yang di depannya aja yang kita lowercase dulu semuanya misalkan. Nah kita mau sentence case, berarti yang di depannya doang, di awal kalimat itunya doang yang huruf besar, apa ya, nah itu huruf kapital. Ada juga lowercase, ini tadi itu contohnya juga, jadi semuanya jadi huruf kecil. Kemudian uppercase jadi huruf kapital semua. Kemudian ada capital each word, ya ini yang camel case tadi. Kalau di JavaScript camel case, ini nulis variabel misalkan camel case camel. Nah jadi gitu, ini contoh, tinggal ekspor aja sih sebenarnya. Di sini jadi contoh ini toggle case, ada fluid, macam-macam lah ya. Ini buat Jepang ini sih. Kita kembali ke sini aja. Nah itu untuk di area sini ya, font size segala macam, ada font family, font size, dan sentences yang bisa kita atur. Selanjutnya adalah bagian di sini. Jadi yang ini bold itu tadi untuk menebalkan. Misalnya di sini kita juga udah memakai sih untuk bold, udah pakai waktu kita di styling. Nah yang di bagian italic ini adalah untuk memiringkan. Biasanya kalau di makalah-makalah itu kata-kata asing, kata-kata yang bahasa Inggris atau yang lain yang tidak di bahasa Indonesia, nah, itu biasanya pakai italic. Kemudian ada juga underline, tapi jarang sih pakai ini ya, kecuali memang misalkan buat judul, subbab lagi misalnya, pakai ini aja untuk membedakan antara kontensnya dengan isi dengan judulnya. Nah ada juga strike through, nah di sini untuk mencoret ya. Dan ada yang suka matematika dan kimia mungkin misalkan CO2 misalkan, duanya di
di mark, kemudian dipilih di sini subscript misalnya CO2 atau yang sudah matematika 2 pangkat 2 misalkan di sininya di superscript. Seperti itu kegunaan yang ada di sini. Selain itu ada warna, misalkan kita mau warnain CO2 nya warna merah atau warna hijau, itu untuk warna teks yang ada di sini. Nah kalau yang ini itu adalah untuk kayak stabilo, jadi backgroundnya, atau kita bisa ganti warnanya sih sebenarnya. Jadi di sini background teksnya gitu. Atau kita no color juga bisa. Nah itu, tapi di Mac dulu sih harus. Nah, seperti ini untuk dasar-dasar yang ada di sini di font. Iya, ada font family, ada font size, ada font uppercase, lowercase, atau sih pokoknya ini otomatis jadi uppercase, lowercase semua, uppercase semua, capital each word. Ada yang cuma di depan kalimatnya aja yang huruf kapital. Kemudian di sini ada untuk style juga sih sebenarnya, style font, bold, italic, kemudian underline, ada style code, ada yang ini yang subscript yang di bawah kayak CO2 misalkan, ada superscript untuk perpangkatan misalkan, dan di sini ada background teksnya, ada juga font colornya, warna teksnya.